selamat datang di Nebi Talks. Bareng Feby dan Naila yang bakal nemenin kamu ngobrol santai dari hal-hal yang random sampai kita tuh gak ngerti sih kenapa hal itu dipikirin. Betul banget nih, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang yang deket-deket sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang super duper relate, apalagi bagi kita nih sebagai mahasiswa. Sebenarnya sih super duper relate juga bagi para pekerja. Topiknya apa sih ya? Jadi topiknya yaitu cara Mengelola waktu. Karena jujur ya, waktu 24 jam itu bagi kita kurang banget gak sih, Kak? Padahal sebenarnya bukan waktunya yang kurang, apalagi 24 jam itu banyak ya guys ya. Tapi cara kita mengelola waktunya itu yang bikin kita ngerasa 24 jam itu kurang. Coba deh jujur, siapa di antara kita yang pernah nunda-nunda tugas? Waduh, itu sih hampir semua orang ya, termasuk aku juga sih kadang. Aku juga pernah sih nunda-nunda tugas. Iya, sebenarnya kita tuh sama sih, sebenarnya sama-sama suka menunda tugas dan itu bukanlah hal yang baik ya teman-teman. Nah, di sini kita tuh juga sebenarnya mau mengubah kebiasaan buruk ini dengan mengajak teman-teman juga Mengolah waktu. Nah, biasanya itu kita mikir bahwa nanti aja ngerjain tugasnya, masih ada waktu lagi, waktunya masih lama. Ternyata kita pikir-pikir deadline-nya tuh udah minggu depan, udah 1 hari lagi. Nah, udah mepet ya Kak. banget. Apalagi nih kayak kemarin nih kita ada liburan lebaran, itu kita liburannya itu 1 minggu. Itu menurut kita tuh sebenarnya udah banyak Udah ya. cukup banget, guys. Jadi tuh dosen kan biasanya kalau ngasih tugas tuh deadline-nya 1 minggu. Tapi karena yang ngasih tugas ini bukan satu dosen aja, itu tuh banyak banget. tugas-tugas yang numpuk. Karena saking dari Keteteran, numpuknya guys. itu kita tuh sampai bingung gitu loh mau ngerjain dari yang mana dulu. Tapi karena kita tuh kebanyakan mikir, kebanyakan bingung mau ngerjain dari yang mana dulu, itu akhirnya tuh bikin tugas itu numpuk dan gak dikerjain. Terus tiba-tiba deadline-nya udah besok, itu mepet-mepet, terus kita kan kayak panik, duh gimana besok itu tuh Yang bikin membuat kita kita stres sendiri. Apalagi kita belum lagi kita ke distract sama kita main handphone, scroll TikTok, scroll IG, scroll YouTube, nonton drakor. Nah, itu yang tambah buat kita tambah jadi males, guys, buat ngerjain tugas. Nah, itu dia. Jadi masalah utamanya itu bukan karena kita sibuk atau ada hal yang lain, tapi itu sebenarnya masalah utamanya di cara kita mengelola waktu. Jadi sibuk itu bohong, guys. Semua itu Itu tergantung prioritas, prioritasnya, guys. betul. Nah, kalau masalah kayak gini tuh sebenarnya ada tipsnya gak sih Kak? Kan bukannya kalau setiap masalah itu ada solusinya ya? Ada nih tipsnya. Apa tuh Kak? Tipsnya yang pertama yaitu buat to-do list. Ini simple tapi penting banget guys. Ini tuh super duper penting. Kenapa? Karena dengan kita membuat to-do list nih, kita tuh bisa Jadi tahu, guys, Apa, mana yang lebih penting. terus kita tuh dengan membuat to-do list kita tuh bisa mengerjakan tugas lebih terstruktur dan tertata. Jadi terus jangan lupa ya, kalau bikin to-do list itu kalian tuh tulis juga sama waktunya. Apalagi atau ini tulis sama deadline-nya kapan-kapan. Nanti itu diurut dari yang Dari paling yang terpenting. urgent. Nah, ya yang paling itu terus diurut mana yang paling prioritas atau yang paling susah. Jadi harus dikerjain pertama duluan. Terus diurut sampai yang menurut kalian itu tuh kayak nanti aja lah di belakangan. bukan berarti gak penting ya, tapi itu Sesuai jadwal kalian Iya. lah, guys. urutannya gitu. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu kita menggunakan teknik Pomodoro. Pomodoro, apa sih itu Kak? Yaitu teknik mengerjakan tugas selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, ini penting guys. Waktu istirahat 5 menitnya ini kalian tuh jangan gunakan untuk main HP. Kalian gunakan tuh kayak buat
hal-hal yang positif. Contohnya nih, seperti stretching lah ya, gini-gini. Kalian habis gitu kan capek nulis banyak terus gini-gini. Kadang kan kram gitu kan. Jadi harus digini-giniin stretching, terus capek nunduk, terus gini, terus Kalau gini. kalian capek duduk, kalian jalan dari kamar ke ruang tamu Atau ke halaman, gitu, keluar guys. rumah atau keluar kos gitu melihat Pemandangan ya suasana. setidaknya menghirup udara segar lah ya Benar Kak ya. sekali. Jangan kalian capek tapi kalian tidur, guys. Itu Jangan sampai ya, guys. tiduran di kasur bentar deh 5 menit terus habis itu kebablasan deh sampai malam atau enggak sampai malah besoknya. Jadi itu males banget Terus apalagi kalau jangan nyentuh kasur. ya betul, apalagi jangan sampai kalian tuh dehidrasi itu ya. Kalian harus sediakan minuman lah ya atau tumbler. Itu tumbler Sama cemilan, guys. cemilan. Nah, cemilannya tuh jangan yang berat ya guys, kayak ayam geprek gitu tuh jangan. Itu Karena kayak buat kalian kenyang nanti kalian ngantuk, kalian males ngerjainnya, guys. Sleep nanti. tidur. Kayak permen-permen lah ya, permen karet. Aku kasih tips nih tambahan, dengan mengunyah permen karet kalian tuh bisa bikin lebih fokus karena kan kalian fokus mengunyah permen karet ya. Itu tuh bikin lebih fokus. Terus kalau sampai kalian dehidrasi, lapar, itu bikin kalian nggak fokus. Jadi kalau misalkan emang pengen makan yang berat, kalian makan itu sebelum mengerjakan tugas. Tapi jangan banyak-banyak, guys. Nanti kalian terlalu kenyang, kalian nggak mood lagi. Tidur habis itu. Iya, benar sekali. Lanjut ke tips yang ketiga. Yang ketiga yaitu kurangi distraksi. Misalnya matikan notifikasi saat kalian mengerjakan tugas atau saat lagi kerja, atau kalau bisa nih ya harus sih jauhkan HP dari kalian, jauhin sejauh-jauhnya. kelihatan dari pandangan kalian gitu, guys. Karena ngeliat HP dikit tuh bawaannya tuh pengen main HP, terus nanti malah kebablasan scrolling TikTok, e-game dan medsos lainnya. Terus misalkan kalau emang kalian ngerjain tugasnya tuh butuh nyari referensi, itu boleh sih sebenarnya sambil lihat HP, tapi yang penting kalian tuh matikanlah notifikasinya, mode jangan ganggu atau mode belajar, biar kalian tuh gak ke distract sama notif-notif itu. Yang ada nanti kebablasan ya Kak. Ya, benar banget. Apalagi terus ada notif dari gebetannya, waduh. Jangan sampai ya, guys, apalagi kolan. Nanti tugasnya ditinggalin. Lanjut kolan, guys. Jangan ya, guys. Tidak boleh seperti itu. No, tidak boleh guys. Lanjut ke tips yang keempat. Jadi, tips yang keempat yaitu adalah kenali waktu produktif kita sendiri. Nah, waktu produktifnya Kak Feby ini kapan nih? Kalau aku sendiri sih waktu produktifnya ya malam hari, guys. Karena biasanya di malam hari itu suasana tuh lebih sunyi, lebih tentram, lebih kayak gak banyak orang yang ganggu gitu. Kalau Kak Nailanya sendiri nih, waktu produktifnya kapan? Kalau aku sebenarnya sama kayak Kak Febinya, yaitu di saat malam hari. Kenapa? Karena kalau malam hari ini kan kita sudah selesai mengerjakan semua kegiatan kita. Jadi tuh udah gak sibuk lagi. Terus habis itu keadaan saat malam suasana itu tenang, aman, damai, tentram, sunyi. Itu bikin kita lebih fokus buat ngerjain tugas. Bener banget, guys. Kita juga kalau malam-malam tuh chattingan lah ya. Feb, ini gimana? Ini yang ini gitu. Jadi kebetulan karena kita waktu produktifnya sama-sama malam, jadi kita tuh ngerjain tugasnya bareng juga. Nanya caranya ini gimana? Ini gitu. Nah, buat kalian yang merasa waktu produktifnya itu pagi hari, itu boleh banget loh, guys, ngerjain pas waktu pagi hari itu. Betul. Apalagi kan setiap orang tuh beda-beda ya waktu produktifnya. Ada yang pagi, siang, malam, sore, bahkan dini hari. Jadi kan misalkan kalau yang pagi hari nih, mereka tuh baru bangun tidur, otaknya lebih fresh gitu kan, menghirup udara segar. Jadi tuh bisa lebih fokus bagi mereka. Dan juga yang unik nih dini hari ya. Jadi tuh mereka itu tidur dulu nih. Habis isya nih. Jam 7. Nah, habis itu jam 12 atau jam 1 itu mereka bangun. Itu karena mereka tuh ngerasa
jam segitu tuh lebih tenang gitu. Bener-bener kan emang jam segitu tuh bener-bener gak ada Gak ada orang, suara, guys. gak ada suara apapun, Semua orang orang-orang lagi tidur. tidur. Sleep. Jadi tuh itu yang bikin orang itu, Ngerjain pas dini hari. jadi penting banget buat kalian mengenali waktu produktivitas kalian masing-masing. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, manfaatnya itu banyak banget loh guys. Salah satunya, kita jadi lebih tenang dan gak gampang stres tentunya. Tugas selesai tepat waktu dan kita masih punya banyak waktu untuk istirahat dan hiburan. Contohnya nih ya kak, kan misalkan dosen tuh biasanya sih kalau ngasih deadline tuh kan 1 minggu, tapi kalian tuh malah milih ngerjain H-1 deadline-nya. Itu tuh bikin stres guys. Kenapa? Nih, misalkan ya kalau kalian tuh ngerjainnya Pas mepet-mepet besok SKS, sistem kebut semalam. Yes. Itu tuh kan kayak dadakan ya. Terus habis itu banyak salahnya. Terus habis itu kayak panik gitu kan. Duh ini gimana gitu. Guys, Itu gak kita maksimal. stres sendiri. Terus kan hasilnya gak maksimal ya. Jadi tuh apa ya, kurang efektif lah ya kalau ngerjain H-1 atau Banget sistem sih. kebut semalam itu. Terus bandingin nih sama yang ngerjain dari pas awal dosennya ngasih tugas. Jadi misalkan dosennya ngasih tugas, set ini. Terus kalian pulang dari kuliah kampus itu kalian langsung mengerjakannya. Nah, kan itu masih punya banyak waktu ya. Itu kalian bisa gunain buat kumpul bareng keluarga, terus main, liburan. Itu kan apa ya, refreshing lah ya kalian, dan juga pikiran kalian tuh lebih tenang, terus Gak punya beban guys. long gitulah ya, jadi lebih enak gitulah, lebih punya banyak waktu. Dan kalau misalkan ngerjain mepet-mepet, nanti misalkan main atau lagi nongkrong, kalian lebih milih nongkrong, itu nanti bakal kepikiran terus ya kak. Banget guys. Pasti pikirannya tuh yang ada di rumah, tugas kita, semuanya pasti yang ada di otak kita. Jadi kita tidak menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Iya, jadi kan kayak hidupnya tuh gak tenang gitulah ya. Banget sih. Jadi hidup kita itu lebih seimbang antara kerja, belajar, dan waktu untuk pribadi kita. Dan yang paling penting, kita jadi lebih produktif tanpa harus merasa kelelahan karena terlalu kepikiran tugas-tugas yang belum diselesaikan itu. Jadi kesimpulannya, mengatur waktu itu bukan soal sibuk atau tidak, tapi soal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Mulai dari hal kecil dulu, seperti membuat to-do list dan mengurangi distraksi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Semoga tips tadi bisa membantu teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Nabi Talks hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.